Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Khairunisha Ulfiani, Anisatul Ulfa Anami, Safira Anissa Fitri Kusumandari, Adelia Intan Wulandari, Ridho Nugroho, dan Ahmad Ibnu Malik. Salah satu filsuf, Thomas Hobbes dalam Leviathan menggambarkan bahwa manusia adalah serigala bagi serigala yang lain. Maksudnya, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu, manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. Menurut Cicero mengatakan ubi societas ibius, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Maka hukum yang ada tentu akan berubah dan berkembang seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial. Tujuan negara Indonesia adalah agar warga negara terjamin kesejahteraan dan keamanannya. Tujuan negara Republik Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan-tujuan tersebut diwujudkan melalui adanya hukum yang mengatur agar semuanya berjalan secara tertib. Fungsi hukum dilaksanakan di Indonesia melalui kekuasaan kehakiman. Jadi, kekuasaan kehakiman ini adalah perangkat negara yang menjamin bahwa hukum peradilan di Indonesia ini ditegakkan agar tujuan negara tetap berjalan. Nah, penegakan hukum di Indonesia berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, pentingnya penegakan hukum di Indonesia karena masih banyak sekali suap, premanisme, dan juga aparatur negara yang terlibat KKN. Selain itu, ada potensi konflik sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih ada kasus ketidakadilan sosial dan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan para penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya suap di era globalisasi, dan pemerintah perlu upaya preventif dalam mendidik warga negara dan aparatur negara. Yang terakhir adalah esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Nah, esensinya adalah penciptaan ketertiban dan menciptakan keteraturan. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur, serta merasa dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum yang adil. Urgensinya, penegakan hukum berkeadilan harus ada karena tanpa penegakan hukum berkeadilan, mustahil bagi sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Sekian penjelasan tentang penegakan hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat dan membantu. Dadah!